keinginannya ingin bahagia, tetapi yang dilakukan adalah terus ya memproduksi pikiran jahat, kata-kata jahat, dan tindakan jahat. Yang hasilnya adalah penderitaan. Makanya kebahagiaan hanya tinggal ilusi. Karena kebahagiaan hanya akan bisa dilahirkan dari pikiran yang suci bersih. Paham ya? Sekali lagi, ingin bahagia? Gampang, sucikan aja pikiran. Itu. Karena sumber penderitaan itu adalah pikiran yang gelap, pikiran yang jahat. Makanya pikiran yang gelap, pikiran yang jahat sering disebut ego. Dan ego itu kalau digambarkan persis seperti luka yang menganga. Coba, kalau di tangan kita ada luka yang menganga, pastikan akan selalu menghindar, takut tersentuh oleh orang lain. Sedikit aja luka yang menganga tersentuh, pasti akan sakit. Makanya orang yang gampang marah, gampang menyerang, gampang protes, tidak bisa menerima perbedaan, menganggap orang lain di luar dirinya berbahaya, padahal yang paling berbahaya adalah kebodohannya, kesempitan sudut pandangnya, cuman dia tidak pernah menyadari. Jadi kalau kita berbicara najis, tidak najis, itu kaitkan dengan dampaknya. Mana sih yang lebih najis? Air liur anjing atau fitnahan yang keluar dari mulut manusia yang mengatakan dirinya lebih mulia daripada binatang? Tetapi yang dikeluarkan dari mulutnya adalah produk dari pikiran jahatnya sendiri. Itu yang najis. Karena agama itu akal. Karena agama akal harus dicerna dengan akal. Nah, oleh karena itu, maka jaga pikiran kita supaya tetap suci. Jaga pikiran kita, jangan sampai menyelinap ke dalam pikiran kita pikiran-pikiran jahat. Karena itu akan menghasilkan kata-kata jahat, dan itu akan menghasilkan tindakan jahat. Dan tidak bisa disangkal lagi, di belakangnya bukan kebahagiaan, tapi penderitaan. Pernah dengar ada orang masuk penjara karena mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan kemudian dianggap pencemaran nama baik? Pernah? Itu sudah cukup, itu jelas ya. Makanya hati-hati ya. Saya mengingatkan lebih dalam lagi, bukan hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan pikiranmu. Karena itu adalah sumber perkataan yang berbahaya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ciri ahli surga itu sudah kelihatan. Dari apa? Dari apa yang dikatakannya. Bahkan di Quran surat Al-Waqiah dikatakan, illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Bukan ucapan yang penuh dengan kebencian. Jelas ya? Teko tidak mengeluarkan kopi kalau isinya susu. Jadi apa yang keluar dari mulut teko, itulah yang ada di dalam teko. Jadi yang keluar dari sini, itu gambaran ada masalah sebetulnya di pikiran kita. Nah kalau pikiran gelap, pikiran jahat, itu berasal dari jiwa yang kotor. Itu sumber awalnya sebetulnya. Jadi kalau ditarik ke sana, itu sudah jelas. Ketika seseorang mengatakan kata-kata jahat, berarti pikirannya jahat, jelas. Itu pun belum selesai. Sumber utamanya adalah jiwanya kotor. Paham ya? Oke. Oleh karena itu, hari ini ya, saya akan berbicara tentang satu topik sederhana. Kenali dirimu, bukan sibuk menganalisa orang lain. Jangan buang-buang waktu dalam kehidupan ini. Tugas utama kita adalah mengenali diri kita seutuhnya, lahir batin.
Tapi banyak yang lupa ya. Dia tidak kenal pada dirinya, malah justru menghabiskan banyak waktu menyibukkan diri hanya untuk menganalisis orang lain. Nih saya kasih tahu, merendahkan orang lain tidak akan menambah kemuliaan diri kita. Menyerang orang lain tidak akan meningkatkan derajat kita. Yang akan mengangkat kemuliaan kita, derajat kita, kalau kita bisa menata diri dengan sebaik-baiknya. Makanya ajaran leluhur kita kan sederhana. Tata salira, itu yang pertama. Kalau sudah tata salira, baru tata nagara. Udah tata nagara, ada yang lebih tinggi lagi, namanya tata buana. Ikut berkontribusi membangun kedamaian dunia. Selesai sampai di situ, ada yang lebih indah lagi, namanya tata surya. Sudah nyampe di mana kita? Tata salira sudah selesai? Sudah tahu kalau tata salira kedua belum selesai? Gampang. Orang yang belum selesai tata saliranya, dia selalu berkonflik dengan orang lain. Karena konflik dengan pihak lain itu gambaran kalau dia masih berkonflik dengan dirinya sendiri. Ya, konflik dengan anak, konflik dengan pasangan, konflik dengan orang tua, konflik dengan mertua, konflik dengan tetangga. Nah, semua konflik-konflik itu gambaran bahwa kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Artinya tata saliranya belum beres. Nah, orang model kayak gini ya, belum selesai dengan tata saliranya, bisa berkontribusi pada tata negara? Boro-boro. Bisa berkontribusi pada tata buana, apalagi bisa berkontribusi pada tata surya, komo jauh panggang dari api. Ya. Yuk coba sekarang belajar. Kalau ingin merubah lingkungan, rubah diri kita. Rubah diri kita. Jangan merubah orang lain sementara kita sendiri tidak pernah berubah. Oleh karena itu, saya tegaskan, tugas utama kita dalam hidup ini adalah mengenali diri kita sendiri, bukan menganalisis orang lain. Stop ya, membicarakan keburukan orang. Stop. Lebih bagus ke dalam. Nah, kira-kira itulah gambaran topik kajian kita hari ini. Semoga setelah hari ini, setelah hari ini kita sadar. Kalau nunjuk itu lihat, nunjuk itu lebih banyak mana, jari yang ke kita atau ke orang? Lihat tuh, nunjuk. Ke orangnya 1, kesininya berapa? 4. Ini pelajaran yang luar biasa. Nih, yang nunjuk sayanya lebih banyak. Makanya orang yang tidak suka pada apa yang dilakukan orang, jangan-jangan dia masih melakukannya. Itu hukum dalam psikologi, ya. Oke. Nah, kita akan bahas kajian ini secara saintifik. Saya akan berikan contoh-contoh ilmiah. Kita juga akan coba memasukkan aspek-aspek sainsnya supaya semuanya bisa dimengerti. Karena sains itu adalah pemurnian pola pikir, kata Einstein. Jadi sains itu bukan ilmu yang tinggi. Apa saja dalam kehidupan sehari-hari dimurnikan dalam sebuah pola pikir. Pola itu kan ada polanya. Jadi pikiran kita nggak sembarangan, ada polanya. Jas saya ini nggak akan jadi kalau tidak ada pola. Kalau motongnya nggak pakai pola, jadi jas nggak? Jadi majun. Beli kain mahal-mahal, ceritanya mau bikin jas. Tapi motongnya sembarangan, nggak pakai pola, nggak jadi jas, jadi majun. Betul gak? Iya. Itu pentingnya pola pikir. Jadi pikir itu harus berpola. Nah, ketika pikir kita berpola, itu namanya sains. Jadi sains itu adalah pikiran yang sudah berpola. Nah, sekarang saya mau nanya, pikiranmu sudah berpola belum?
Jangan-jangan pikirannya tidak berpola. Nah, kalau tidak berpola, hasilnya bukan baju yang bagus, tapi berantakan. Jadi saya kasih tahu, siapapun yang hidupnya hari ini berantakan, tahu berantakan? Itu berasal dari pikiran yang tidak berpola. Gitu. Jadi tugas kita adalah mengenali diri sendiri, bukan menganalisis orang lain. Awas, jangan habiskan waktu untuk menyibukkan itu. Ya, itu pesannya dari kajian kita hari ini. Semoga keluar dari sini matanya langsung tertuju ke dalam, tidak keluar lagi ya. Jadi kalau anak nakal, jangan salahkan anak, lihat dirimu. Karena anak itu hanya mewarisi sifatmu. Bahkan tubuh anak kan tubuhmu. Masih perlu saya ceritakan? Itu tubuhnya anak itu kan tubuh kita.